Siang hari ini Anda bisa simak kembali kami di jalur ini ya di via streaming YouTube atau juga via streaming Facebook siang hari ini. Dan tentunya di studio saya sudah bersama dengan dua orang narasumber saya dari KPU. Langsung saja saya perkenalkan dan saya sapa dulu untuk Anda yang mungkin juga siang hari ini sudah monitor di Facebook atau juga YouTube, sudah bisa kelihatan ini dua orang narasumber saya yang cantik dan ganteng sudah hadir dari KPU Bondowoso. Yang pertama ada Pak Junaidi nih selaku Ketua KPU Kabupaten Bondowoso. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Jun. Selamat siang, Waalaikumsalam Mbak Dewi. Kabar sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ketua siang hari ini sudah menyempatkan waktu untuk hadir ya. Begitu juga siang hari ini dengan Ibu Divisi Sosialisasi yang luar biasa padatnya ya, sosialisasi sebenarnya. Tapi juga ikut hadir siang hari ini ada Bu Sunfi Fahlawati. Beliau ini adalah Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih gitu ya. Pemilih. Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia dari KPU Bondowoso. Selamat siang, Assalamualaikum juga Bu Vivi. Selamat siang Mbak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih sudah hadir siang hari ini menyempatkan waktu untuk bisa berbagi informasi kepada masyarakat. Dan sekali lagi teman Mahardika, topik kita siang hari ini adalah memasuki tahapan pemilu 2024. Apa yang dilakukan KPU? Penasaran? Ya, silakan nanti bisa bergabung bersama kami di jalur telepon 082334 843 400 ya, atau juga boleh di SMS WhatsApp-nya di 085336098893 kali, atau juga bisa langsung live chat saja di live streaming YouTube atau juga Facebook Mahardika Bondowoso ya. Baiklah teman Mahardika, sudah penasaran juga kalau mungkin selama ini berbicara tentang KPU biasanya paling kelihatan kalau sudah ada kegiatan pemilu memang ya. Benar. Kalau hari-hari seperti sekarang kayaknya memang tidak ada getar-getar kegiatan. Tidak terlihat gitu ya. Mungkin juga jadi tanda tanya, ini KPU kerjanya cuma pas pemilu aja gitu ya. Kalau sehari-hari ada kerjanya enggak? Itu mungkin juga jadi pertanyaan. Oke, ini memasuki pemilu 2024. Kalau dihitung-hitung ya Pak Jun dan juga Bu Vivi, ini sebenarnya kan memang masih cukup jauh ya, masih kurang lebih ya dihitung-hitung 2 tahun lagi lah gitu ya. Tapi ini rupanya saat ini sudah mulai ada tahapan. Nah, seperti apa yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat saat ini seperti apa? Silakan. Terima kasih Mbak Dewi. Kami berserta dengan anggota kami ini Divisi Parmas Mbak Sunfi. Yang terkait dengan persiapan itu yang jelas secara aturan bahwa KPU sudah siap melaksanakan tahapan pemilu yang pada bulan Juli. Nah, itu kita laksanakan pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik. Mohon maaf, pendaftaran partai politik sekaligus verifikasi partai politik sampai pada bulan Desember. Nah, dasar kita itu yang pertama adalah PKPU yang nomor 3 tahun 2022 yang diundangkan tahun 2022, yang jelas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu tentang pemilihan umum. Itu adalah dasar kita untuk melaksanakan tahapan pemilu 2024 ini yang menyongsong. Oke, baik. Nah, kira-kira ada yang berbeda nggak nih dibanding tahun-tahun sebelumnya dalam tahapan pemilu yang saat ini tengah dilakukan oleh KPU? Perbedaannya kami tadi dapat ini di JDIH KPU RI yang terkait dengan peraturan KPU PKPU nomor 4 yang terkait dengan pendaftaran partai politik dan verifikasi partai politik. Kalau melihat di sejarah pada periode kami yang lalu itu sangat berbeda sekali. Jadi perbedaannya kalau berbicara yang dulu bahwa verifikasi partai politik itu dilaksanakan di KPU RI, di KPU provinsi dan di KPU kabupaten. Tetapi hari ini itu berbeda. Jadi pendaftaran partai politik itu dilaksanakan di KPU RI di pusat. Sehingga tingkat KPU tingkat provinsi dan tingkat kabupaten hanya menerima soft copy-nya.
soft copy yang itu difasilitasi oleh media atau aplikasi yang namanya Sistem Informasi Politik atau disebut SIPOL. Nah dari sana itu kita bisa melihat kepengurusan, keanggotaan, terus dengan domisili sekretariat dari partai politik dan keterwakilan perempuan sebanyak 30% dari sana. Oke. Nah di 2024 sendiri ini sebenarnya kita akan menghadapi pemilu apa sih? Ini juga menyambung pertanyaan yang masuk di via Facebook ya. Pemilu tahun depan, ini bukan tahun depan ya, masih 2 tahun lagi ya. Ini apa juga sekaligus dengan pemilihan legislatif juga ya, katanya sih seperti itu. Mungkin bisa disambungkan dengan hal ini. Ya silakan, mungkin mau bergeser Bu Vivi dulu atau lanjut Pak Jun, silakan. Ya, gimana Bu Vivi? Oke, terima kasih ya Mbak Dewi. Mungkin karena saya itu adalah divisi Parmas juga ya. Jadi partisipasi masyarakat itu istilahnya adalah salesnya lembaga gitu ya. Walaupun mungkin saya dari postur nggak seperti sales pada umumnya. Ini bukan body shaming diri saya sendiri gitu ya. Jadi mungkin tadi karena saya memang salesnya lembaga, mungkin pertama saya juga perlu menjual lembaga, menjual dalam tanda kutip ya. Mungkin tadi Pak Ketua lebih pada regulasi yang disampaikan. Mungkin sebelumnya saya juga perlu mengenalkan juga Pak Ketua tadi juga menyinggung terkait verifikasi partai politik, pendaftaran dan sebagainya. Di KPU itu ada 5 komisioner ya, yang kemudian mengampu divisi yang juga punya tupoksi masing-masing Mbak Dewi, begitu ya. Tadi mungkin kita karena belum perkenalan juga secara lembaga, jadi yang dikenalkan kan tadi baru Mas Jun dengan saya. Ini gitu juga KPU kelembagaannya ini ya, orang-orangnya baru ya. Benar Mbak Dewi ya. Oke, sekalian kenalan juga nih ya. Sekalian salesnya jualan gitu ya. Jadi Mas Jun ini ya ketua, saya kira sudah masyarakat Bondowoso sudah nggak asing dengan beliau karena ini sudah juga periode kedua buat beliau ya, dan orangnya cukup terkenal saya kira di Bondowoso gitu ya. Iya terkenal ini. Ada di Facebook ini. Benar. Saya yakin banyak yang mengenal itu. Pemirsa Mahardika banyak yang sudah tahu sama Mas Jun. Oke. Kemudian ada saya tadi yang sudah dikenalkan sama Mbak Dewi sebagai divisi Sosdikli, Parmas dan SDM ya. Kemudian ada juga Bu Heniwati. Bu Heniwati ini adalah divisi teknis penyelenggaraan pemilu ya, yang kemudian nantinya SOTK beliau itu ya terkait verifikasi partai politik. Nah, jadi mungkin nanti karena memang untuk regulasi partai politik itu informasi tadi yang disampaikan oleh Bu Heni itu hari ini tanggal berapa ya Pak Ketua? Tanggal 21 sekarang. Hari ini ya, hari ini. Itu baru mungkin nanti akan dipublish gitu ya. Jadi karena KPU Kabupaten Kota ini juga sebagai pelaksana dari apa yang sudah menjadi kebijakan KPU RI tentunya. Kemudian ada juga Mas Ali Musofa. Nah, Mas Ali Musofa ini adalah divisi perencanaan dan data dan informasi ya, Rendatin. Jadi beliau yang kemudian berkutat di urusan perencanaan, apa yang akan direncanakan di urusan anggaran juga ya, berkutat di urusan duit dan juga berurusan dengan data pemilih. Nah, ini yang juga mungkin perlu kita nanti mungkin masyarakat juga antusias gitulah. Jadi yang mengurusi data pemilih adalah beliau Mas Ali Musofa. Kemudian yang terakhir adalah divisi hukum Mas Amiruddin Ma'ruf. Nah, itu yang menjadi pengawas internal ya. Itu mungkin yang sekilas saja terkait SDM yang ada di lembaga. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan Mbak Dewi sebenarnya ya. Ini pertanyaan dari Pak Sutomo juga ini dari Pak Sutomo. Facebook ya, juga bertanya tahun depan 2024 ya Pak Tomo ya. Ini apa sekaligus juga dengan pileg gitu ya. Pemilu ini pemilu apa saja mungkin bisa dijelaskan juga ini masyarakat biar juga bisa siap-siap 2024 ini akan milih apa gitu ya. Gitu ya. Oke, silakan. Terima kasih buat Pak Tomo ya kalau nggak salah namanya partisipasinya. Sebenarnya kalau masyarakat Bondowoso itu rajin-rajin
mengunjungi medsos KPU. Nah, sekarang kan semua eranya sudah menggunakan medsos, Mbak Iya, Dewi ya. betul. Lagi-lagi jualan ini saya. Jualan Kenceng ya iya, jualannya ya. kenceng ya. Jadi Oke. ya memang harusnya seperti itu gitu ya, sales gitu ya. Jadi memang di medsos kita itu ya setiap updating apapun sosialisasi kita memang sekarang masifnya di medsos, Mbak Dewi gitu ya. Terutama memang di kondisi pandemi seperti ini, medsos itu memang dirasa paling efektif gitu ya. Walaupun memang ya kalau memang ingin update terkait memang perkembangan teknologi ya, memang sekarang semuanya serba medsos. Di medsos itu sudah jelas bahwa nanti ada pemilu atau pemilihan ya, ada kemudian pemilihan kepala daerah atau yang disingkat dengan pilkada. Ada pemilu, ada pemilihan ya. Nah, sehingga kalau pemilu yang akan kita lakukan insya Allah nanti 14 Februari 2024 ya, itu memilih legislatif mulai dari tingkat kabupaten, kota ya, kemudian provinsi, kemudian di pusat ya, kemudian juga memilih DPD, presiden dan wakil presiden, Mbak Dewi ya. Nah, itu yang nantinya akan kita lakukan di 14 Februari 2024. Nah, itu yang mungkin masyarakat juga kadang ngerancu. Nah, ada istilah pemilihan. Kalau pemilihan itu adalah ya pemilihan bupati dan wakil bupati atau kalau dulu istilahnya pilkada. Nah, orang mengenalnya dengan istilah pilkada. Begitu Mbak Dewi. Oke, jadi nanti di 2024 ini kita akan memilih legislatif juga nanti gitu Betul. ya. Presiden juga. Benar. Jadi siap-siap nanti ya, akan muncul siapa saja nanti ya. Sekarang masih belum ya. Nah, kalau berbicara tentang tahapan pemilu yang saat ini tengah dilakukan oleh KPU ya, ada nggak nih mungkin kegiatan yang sudah mulai melibatkan masyarakat juga dalam kegiatan tahapan ini? Misalnya mulai dari data-data pemilih gitu, update-update data pemilih, atau masih belum? Atau seperti apa saat ini? Masalah tentang update data pemilih itu kita laksanakan setiap bulan. Jadi kita kenal dengan istilah itu pemutakhiran data berkelanjutan atau disebut dengan PDB. Nah, itu dilakukan oleh kita di internal 1 bulan dengan beberapa kita ada beberapa masukan dari masyarakat, termasuk dengan kita aktif di beberapa kecamatan sehingga bisa melaporkan mana itu yang masuk TMS dan yang mana yang masuk di dalam dimutakhirkan data itu. Yang TMS itu antara lain meninggal dunia. Itu kita setiap bulan kita lakukan. Update terus dan ya. 3 bulan itu kita mengundang eksternal. Jadi eksternal itu ada beberapa OPD, lembaga-lembaga seperti Bawaslu, terus dengan Dispenduk Capil, kepolisian, serta pihak Kodim. Dan alhamdulillah pihak Kodim dan kepolisian ini juga ini berpartisipasi dalam memberikan data kepada kita untuk kita mutakhirkan. Karena orang yang masuk di dalam sudah masuk di kepolisian atau ini tentara, TNI itu tidak bisa menjadi pemilih ya. sesuai dengan pasal 200 Mbak Dewi. Oke. Gitu, ya. Jadi pemutakhiran data ini masih terus berlangsung kalau ini panjang ya. Nah, ini kan tadi disampaikan bahwa dalam waktu dekat ini kita juga akan sudah menuju pendaftaran ya, dan juga verifikasi untuk peserta pemilu gitu ya. Untuk berkaitan dengan hal ini, apa nih yang tengah dipersiapkan KPU saat ini? Kalau masalah persiapan kita intinya dan substansinya sudah siap. Nah, tinggal kita melaksanakan. Karena KPU Kabupaten itu implementator. Implementator dari undang-undang, pelaksana daripada undang-undang, dan leg spesialisnya adalah PKPU. Begitu. Apa yang disebut Mbak Sunfi tadi adalah kita menyambut di verifikasi parpol sudah siap. Ada dua penyebutan
kalau 14 Februari itu tahun 2024 itu kita lebih dikenal dengan pemilu. Pemilu. Oke. Kalau November pada tanggal 27 November itu kita sebut pemilihan. Gitu. Jadi ada dua sebutan, pemilu dan pemilihan. Tapi esensinya kalau penyebutan itu sama lah. Gitu. Hanya substansi pemilihan pemilu yang dilaksanakan secara nasional serentak. Kita akan memilih apa yang disampaikan Mbak Vivi itu memilih presiden, terus memilih anggota, memilih pemilihan DPR, DPR RI, DPD, terus DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Itu disebut dengan pemilu. Pemilu Begitu. ya. Oke, jadi siap-siap nanti ini awal tahun ya untuk pelaksanaannya ya, bisa dikatakan awal-awal tahun gitu ya. Awal tahun. Oke, baik. Ya, ini kita sapa dulu untuk teman-teman yang sudah bergabung juga di via streaming YouTube ya. Selamat siang untuk Mas Gias atau Mbak nih ya, Gias Gafri. Ada Vito Malik juga. Sukseskan pemilu 2024. Ayo. Terima kasih. Terima kasih ya. Dukungan sesederhana apapun itu amat sangat berarti untuk menjadi penyemangat ya. Selamat siang juga untuk Rahmat Hidayat. Ini ayo semua saudara dan sahabat menyimak, sukseskan selalu pemilu 2024. Terima kasih ya. Baik, ini juga di via Facebook ada Pak Sutomo, ini kembali tanya ya Pak Sutomo, ada perbedaan nggak nih Pak dengan pemilu sebelumnya, katanya seperti itu. Terima kasih juga untuk Ganden Aremania ini yang juga bergabung, tetap jadi Udara Mahardika Radio. Terima kasih. Baik, langsung saja mungkin menuju ke pertanyaan Pak Sutomo ini, ada perbedaan nggak dengan pemilu sebelumnya, pemilu yang kali ini, katanya gitu ya. Kalau saya melihat pemilu sebelumnya dengan yang sekarang itu ada perbedaan. Perbedaannya itu yang jelas itu untuk presiden berbeda ya dengan dengan pilkada atau dengan pemilihan. Presiden, untuk pemilihan presiden itu 20 sampai 25% jumlah kursi atau suara sah di parlemen, di DPR. Jadi ininya tolak ukurnya adalah pemilu pada tahun 2019 kalau untuk yang presiden. Tetapi untuk pemilihan kepala daerah, nah itu tolak ukurnya pada pemilu pada tahun 2024. Jadi hari ini berbicara tentang partai politik. Berapa jumlah partai politik pengusung di pilkada di 2024? 25% atau 20% atau 25% jumlah suara sah. 25, kalau 20% berarti 9 kursi. Nah, belum tentu yang partai politik pada hari ini itu bisa mengusung yang banyak ataupun sedikit jumlah kursinya di parlemen, di DPRD itu belum tentu bisa mengusung secara penuh. Tapi membutuhkan yang namanya jumlah dukungan atau pendukung partai politik yang lain. Bisanya partai politik hari ini contohnya 3 bisa menjadi 6 bisa menjadi 3 dan sebaliknya. Begitu. Itu tergantung pada nanti pilkada, pada pemilihan kepala daerah, pemilu pada tahun 2024. Perbedaannya yang terkait dengan pemilu hampir sama lah, tapi perbedaannya itu kalau melihat simulasi dari beberapa kegiatan yang kita lakukan itu, yang perbedaannya pada waktu penghitungan. Nah, penghitungan kita ada namanya penghitungan cepat. Jadi masyarakat sudah tidak perlu ini, juga tinggal mengaplikasi, namanya kita aplikasi. Ada aplikasi kita memang Sirekap. Jadi sudah tahu masyarakat itu hasilnya bahwa partai ini sudah mendapatkan, calon presiden ini sudah mendapatkan berapa di TPS itu ataupun di TPS itu sampai di tingkat kabupaten. Udah begitu. semakin canggih ya penghitungan cepatnya ya. Kalau dulu harus keliling. Kalau sekarang udah enggak ya. Cukup nongkrong kayaknya, buka-buka handphone ya. Nanti bisa sambil ngecek juga. Jadi pada intinya sih kalau berbicara tentang perbedaan pemilu ini ya di 2024 dengan sebelumnya, kalau dari
pemilih sebenarnya masyarakat nggak terlalu signifikan ya perbedaannya ya. betul. Mungkin kurang lebih teknisnya sama ya. iya. Iya. Masih tusuk menusuk ketika Benar ya. Masih urusan 5 menit saja Iya. menentukan 5 tahun. Iya. Tapi lebih kepada peserta-pesertanya di sini, terutama Betul. parpolnya juga gitu ya, yang ada perubahan cukup signifikan. Baik, ini ada yang sudah bergabung juga di via WhatsApp, ini dari Hegar di Kota Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ini, apa saja yang dilakukan KPU di saat nggak ada tahapan nih? Bagaimana membantah opini publik kalau KPU saat non tahapan nggak ada kerjaan? Menarik ini memang, karena kalau berbicara KPU kan memang kelihatan masyarakat ini kelihatan ketika ada pemilu gitu ya. Kalau nggak ada pemilu sepi-sepi aja gitu Ya, ya. ya. Kerja nggak sih? Pertanyaannya Gitu ya. sebenarnya sama dengan pertanyaan Mbak Dewi Iya tadi loh ya. kurang lebih sama ya. Jadi seperti itu memang gambarannya. Boleh seperti apa? Mungkin selama ini sebenarnya tetap kerja atau gimana? Pertanyaannya ya. Baik, silakan. Siapa jawab? Mbak Vivi. Mbak Oke, Vivi aja deh. oke. Mungkin saya juga tadi menambahkan karena yang ditanyakan siapa ya? Pak Tadi saya Sutomo. lupa ya, Pak Sutomo kayaknya juga terkait kesiapan apa saja. Pak Sutomo apa siapa tadi yang bertanya terkait kesiapan apa saja yang sudah dilakukan lembaga, itu mungkin menambahkan sebenarnya Pak Ketua tadi sudah menjawab, cuman saya mungkin menambahkan saja, melengkapi ya. Yang jelas namanya persiapan. Nah, persiapan itu tentunya sudah lahir batin sudah kita lakukan. Lahir batin. Mateng Bahasanya iya, lahir batin sudah kita lakukan. Mungkin secara lahiriah teman-teman itu mengupgrade dirinya. Kita di KPU itu Mbak Dewi ya. Selain teman-teman komisioner yang sudah saya sampaikan tadi, kita juga disupport, ada supporting system dari sekretariatan. Nah, di sekretariatan itu ada Bapak Sekretaris beserta jajaran Kasubag, teman-teman staf, baik ada yang memang ASN ya, ada juga yang PPNPN, yang non ASN, yang itu sudah sangat siap mental, siap mental lahir dan batin ya, untuk betul-betul sudah menyambut tahapan yang sebenarnya kemarin launchingnya itu 14 Juni kemarin sudah di launching. Nah, jadi dan launchingnya itu kemarin karena memang masih kondisi pandemi yang memang belum selesai tuntas ya, sehingga kita memang masih menggunakan Zoom ya kemarin launchingnya. Jadi nobar ya waktu itu nonton bersama. Nah, jadi kesiapannya ya kita selain memang mengupgrade kemampuan teman-teman SDM yang ada di KPU, kita ya mulai jemput bola seperti salah satunya yang dilakukan oleh teman-teman Rendatin yang digawangi Mas Ali Musofa tadi disampaikan Mas Jun, updating terkait data pemilih itu semakin terus kita kejar gitu ya. Ya kejadian pandemi kemarin banyak teman-teman yang wafat segala macam, itu juga menjadi kerja berat teman-teman Rendatin dalam hal ini karena mereka memang harus jemput bola karena nggak semua teman-teman yang mohon maaf kemudian mungkin wafat atau teman-teman yang menjadi pemilih pemula. Nah, yang baru masuk usia 17 tahun itu juga dikejar oleh teman-teman Rendatin. Jadi kita itu kan saling support ya. Kalau Mas Ali di urusan seperti itunya saya menjual gitu loh ya. Bagian jualan. Bagian jualan lagi-lagi sehingga teman-teman yang mungkin tadi kalau pertanyaan yang Mas Hegar ya ini menyambung disambung dengan pertanyaan ngapain aja KPU, jangan-jangan kerjanya hanya pas tahapan gitu ya. Kalau pas nggak tahapan jangan-jangan rebahan ya. Sehingga salesnya sudah nggak jadi pawaan sales lagi. Ya. Sebenarnya pekerjaan administrasi itu tetap berjalan Mbak di kantor. Jadi administrasi kantor itu tetap berjalan. Itu yang pertama, itu yang basic-basic ya. Tetapi kalau berkaca pada divisi saya, sosialisasi itu nggak ada tahapannya. Katakan kenapa saya katakan nggak ada tahapannya? Yang mulai sudah KPU ada, kita terus bersosialisasi gitu loh. Contoh ya, misalnya mengedukasi adik-adik calon pemilih pemula, kita datang ke sekolah-sekolah ya. Itu bisa dilihat di mana progres pekerjaannya teman-teman KPU. Ya dilihat lagi-lagi di medsosnya KPU gitu loh. Kelihatan beda di sana gitu ya. Di situ ada ngapain aja sih teman-teman KPU, karena terus terang Mbak Dewi di era pandemi ini ya. Kita itu sebenarnya kalau mau mengambil sisi positifnya, kita dituntut lebih kreatif. Kan gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau dulu
main TikTok itu dianggap satu hal yang dalam tanda kutip Iya, ini waras nggak sih? gitu ya. Kalau dulu ya. Iya, dulu Pak Ketua nih kalau saya ajak TikTokan tuh juga kadang Iya. ngapain gitu ya. Sama saya juga Iya. sering digitukan. Sering gitu kan ya. Sama. Berarti kita Lupa minum obat ya gitu. gitu ya. Padahal itu hiburan halal ya, Mbak. Ya betul ya. Iya. Tapi dari situ juga penyampaian Nah, informasi itu kadang bener. lebih efektif gitu ya. Benar. Jadi sekarang itu justru ini sudah diakomodir oleh pimpinan gitu ya. Jadi KPU RI itu sekarang membuat TikTok yang juga resmi dan seluruh kabupaten kota juga harus bikin. Ini apa ya? Ini yang tadi dikatakan updating sesuai dengan perkembangan teknologi gitu loh. Sekarang kalau dulu kemarin Facebook oke, ya diterima dengan baik. Kemudian mungkin IG ya. Nah, sekarang TikTok, Mbak. Kalau IG itu di desa jarang orang pakai IG. Iya, TikTok yang lebih rame ya. Kalau TikTok, Mbak. Jadi di sini saya juga sekalian jualan agar masyarakat juga segera mengunjungi TikToknya KPU Bondowoso Wah, saya biar perlu ngintip juga nih. ya, biar tahu bahwa nggak rebahan aja kerjanya di luar tahapan, begitu, Mbak. Jadi Iya, mungkin itu sih, Mbak. Jadi pada intinya di luar tahapan ini ya, ini juga ada kegiatan-kegiatan sosialisasi ya, Benar. terutama pemahaman politik, Benar. terutama untuk adik-adik pemula, pemilih pemula nanti seperti apa gitu ya. Salah satunya kalau dulu nggak salah juga sering masuk di agenda-agenda pemilihan OSIS gitu ya, Pak Jun Betul. ya. Iya. Ini kan merupakan salah satu istilahnya replika dari kita pemilihan umum secara besar Benar. gitu ya di sekolah Iya. itu. Baik, Jadi begini Mbak Dewi, kita punya tugas itu bukan pendidikan politik, tapi pendidikan pemilih. Pemilih. pendidikan pemilih ya. Oke. Pendidikan politik itu adalah salah satu kewajiban dari partai politik. Nah, Oke. kalau kita itu pendidikan pemilih, jadi begitu. Menyambung apa yang disampaikan Mbak Vivi itu bahwa kita apa yang dilakukan oleh KPU selama tidak ada pemilu begitu. Yang disampaikan Mbak Vivi itu bahwa benar bahwa kita berharap bahwa ada pemilih pendataan tentang pemilih berkelanjutan. Kan kita berharap ya. Maksudnya pemilih kita mendata pemilih PDB yang dimaksud dengan PDB, pemilih berkelanjutan yang itu berkesinambungan terus-menerus. Jadi hari ini berbicara tentang pemilih itu ada syaratnya kan, 17 tahun atau yang sudah dan pernah menikah. Biarpun gak 17 tahun tapi sudah 17 menikah, tahun. maka 17 dia punya hak tahun pilih. pada hari ini itu harus juga didaftarkan di KPU, terdaftar atau tidak. Nah, itu kan sesuai dengan tanggal dan bulan dan tahunnya. Nah, pada tanggal 14 Februari nanti pada tahun 2024 mana penduduk ataupun masyarakat yang sudah masuk dalam umur pada umur 17 tahun. Walaupun yang bersangkutan ini tidak punya KTP elektronik. Tetapi hari ini kita sudah melakukan beberapa langkah yang terutama kita sudah koordinasi dengan pihak ini Dispenduk Capil bagaimana teman-teman masyarakat di Bondowoso yang berumur 17 tahun itu sudah ber-iktp. Oke, ini memang Oke, jadi yang- tantangan tersendiri dan Betul. Dan yang tahunnya. kedua Oke. itu yang dikatakan Mbak Sunfi bahwa kita melakukan penguatan kelembagaan. Kalau kita ibaratkan dengan permainan ya, kalau lembaga kita nggak kuat, karena yang bermain nanti orang luar pastinya, karena kita hanya sebagai teknis begitu. Permainannya itu dilaksanakan oleh orang luar dalam tanda petik bahwa itu partai politik atau peserta pemilu. Karena peserta pemilu itu pertama adalah partai politik, presiden dan wakil presiden dan perseorangan, DPD dalam hal ini. Nah, partai politik ini kan berkompetisi sesama partai politik untuk memperbanyak suara, Betul. untuk menguasai di parlemen. Salah satunya itu. Nah, kita sebagai teknis ini hanya dalam tanda petik ini sebagai wasit. Begitu. Kalau Oke. wasit ini tidak dikuatkan lembaganya, Oke. tidak dikuatkan yang namanya imannya, ya bisa jadi nantinya akan Kalah sama pemain ini. Iya.
Gitu. Gitu ya. Jadi bukan gak ada kerjaan, tetap Iya. ada ya Ada. kegiatan yang dilakukan. Hanya saja memang tidak terlalu nampak seperti ketika pemilu itu berlangsung, karena pasti sudah KPU kemana-mana gitu ya. Iya. Yang ini juga kemana-mana tapi agak-agak tidak terlihat memang ya. Tapi kerjaan itu tetap ada. Di balik layar lah. Di balik layar ya. Baik, ini yang bergabung dengan kita di live streaming YouTube juga sudah ngantri ya. Wah. Ada Mulyadi juga, sukseskan pemilu 2024, KPU keren. Terima kasih. Makasih Mas Mulyadi. Terima kasih juga untuk Adit Snur, KPU Bondowoso melayani sukses pemilu 2024. Oke, amin ya. Amin. Cak Yanto juga ini, sukseskan pemilu 2024 dengan harapan penuh damai dan semakin dewasa untuk memilih pemimpin yang peduli dengan keluh kesah wong cilik ya. Semangat cinta damai. Oke, ini ada pertanyaan ya di live streaming YouTube ini dari Gias Garvi, apakah dengan sistem Sirekap tadi yang sempat disampaikan Pak Jun ya, ini pasti tidak bisa ada kecurangan katanya gitu. Berbicara tentang kecurangan itu, kita menjamin bahwa itu tidak ada kecurangan. Jadi Sirekap itu kan berdasarkan dari C1. Kalau kita melihat rekapitulasi di tingkat KPPS itu, hasil rekapan namanya C1. Kalau kita sebut C1. C1 itu diupload gitu, difoto, diupload di dalam aplikasi Sirekap. Kalau kecurangan, berbicara tentang kecurangan, tidak ada kecurangan. Kalau kesalahan, Bisa nah jadi ini ya? bisa jadi. Oke. Karena berbicara tentang kesalahan, wajarlah manusia itu ada kesalahan. Kalau Tapi itu kesalah- bisa diperbaiki Kalau dalam kesalahan hal itu nggak sengaja ini. gitu ya. Kalau tapi kesalahan yang satu kali. Iya, satu kali Kalau berkali-kali ini kan tanda tanya Iya. ya. Jadi Kalau kecurangan kalau kami berencana ini. jamin- Kalau kami Ya, jamin, oke. insya Allah kalaupun ini tidak ada kecurangan. Oke. Insya Allah masyarakat juga harus bisa tetap juga mengikuti, memantau dan Iya, mengawasi betul. gitu ya. Karena begini Mbak Dewi, juga ada mitra kita, sahabat kita itu kan di Bawaslu. Kalaupun ada kecurangan, itu kan bagaimana masyarakat Iya. itu bisa melaporkan ke Bawaslu. Ada data nih, Mm-mm. ada data bahwa di TPS ini ataupun di kecamatan ini bahwa ini curang, penyelenggaranya curang, begitu. Kecurangannya dari mana? Ada bukti, ada bukti yang otentik bahwa melaporkan kepada Bawaslu. Nah, nanti kita itu tindak lanjuti yang terkait dengan laporan itu. Jangan hanya Apakah ini masuk di dalam pelanggaran pemilu, pidana pemilu, ataupun kode etik, ataupun yang lainnya, begitu. seperti yang sudah ya. Iya. Jadi masyarakat pun bisa melaporkan gitu ya. Melaporkan. Iya. Yang terpenting itu tadi harus dilengkapi dengan bukti Data, gitu ya. iya. Jangan hanya katanya. Baik, saya lanjut lagi ke via WhatsApp ini ya dari Hapit di Jetes katanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di zaman sekarang metode sosialisasi apa nih yang dilakukan KPU untuk kaum milenial? Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk Hapit. Sebenarnya ini tadi sudah sempat terjawab juga ya oleh Bu Vivi ya. Tapi mungkin kasih sedikit senggolan lagi nih Bu Vivi, boleh, untuk kaum milenial ini, terutama adik-adik yang mungkin saat ini masih usia 15 ya, 2 Iya. tahun lagi kan bakal milih ya. milih, Iya, iya. Oke. Oke, makasih ya Mas Hapit ya kalau nggak Iya, salah namanya. Hapit Oke, makasih Digites. sudah Heeh. berpartisipasi. Mm-mm. Sebenarnya begini, medsos itu memang seperti tadi sudah saya sampaikan ya Mbak Dewi, selama ini menjadi pilihan yang masih kita anggap paling efektif. Nah, medsos apa saja yang sudah dimiliki oleh KPU Bondowoso? Yang pertama tentu Facebook ya, kita ada YouTube, kemudian ada IG ya, kita ada Twitter, ada kemudian sekarang yang terbaru adalah TikTok. Ya, jadi lima-limanya ini, ini bentuk sosialisasi kita yang menggunakan medsos. Kegiatan apa saja, edukasi apa saja yang memang perlu disampaikan ke masyarakat, kita posting di sini, gitu ya. Jadi kalau tadi juga misalnya kalau nggak tahapan yang disosialisasikan apa gitu ya, Iya. apa hanya bagaimana cara memilih, bosen dong mungkin kalau teman-teman ya kan, Iya. nek hanya caranya nyoblos ya ini mungkin bosen. Nggak hanya itu sebenarnya kayak kemarin untuk menggugah masyarakat juga agar paling tidak mengunjungi laman medsos kita. Saya dengan Pak Ketua kebetulan ya, saya mungkin dengan Pak Ketua itu
bisa dikatakan artisnya KPU talent lah gitu ya. Iya, Karena selebnya nih. iya, karena mau bayar talent kita juga mikir. Jadi ya kita sendiri yang terpaksa jadi talentnya gitu. Jadi kayak bikin parodi video pas mudik kemarin di saat pandemi ya. Oke. Kita kan memang ada larangan mudik tuh. Nah, kita selipkan di situ. Nantinya kita bikin parodi larangan mudik, tapi kita tetap menyelipkan edukasi juga bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, yang smart. Nah, itu metode-metode yang kita anggap efektif masuk ke teman-teman milenial gitu loh. Iya. Jadi ya termasuk TikTok. Kalau mungkin kalau sebagian orang mengatakan katanya Mbak Dewi tadi lupa minum obat. Iya. Dulu sih gitu ya, tapi sekarang yang dulu bilang saya seperti itu lebih juga parah gitu ya. Lebih parah gitu ya Mbak Dewi. Iya, gitu lah. Itu biasa lah. Jadi melalui medsos ya, Iya, ini yang memang benar. paling efektif untuk merangkul Teman-teman milenial karena memang ya. rata-rata siapa sih sekarang yang nggak punya gadget Mbak. Betul, itu. ya. Siapa yang nggak punya medsos semua sudah punya gitu. Itu mungkin Mbak Dewi. Baik, ini kita pertanyaannya agak random ya, karena memang sesuai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Benar. Nggak apa-apa ya, Pak, Ikut ikut aja. Iya, ngalir aja Mbak. Ngalir aja ya. Nanti kita ketemu lagi lebih spesifik lah ya. Mungkin sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan topiknya. Oke, lanjut lagi ini di via streaming YouTube ya. Live chat udah masuk juga nih dari Suyanto. Apa tindakan KPU untuk pemilu 2024 untuk menghapus kecurangan karena setiap pemilu masih berbau uang dan masing-masing parpol atau bagi calon juga katanya gitu. Oke, ini juga Aji Nur, semangat integritas 24 jam, ayo sukseskan pemilu serentak 2024. Oke, amin, terima kasih untuk yang sudah bergabung siang hari ini. Mungkin ditanggapi dulu nih pertanyaan yang Suyanto ya tadi ya, silakan. Iya. Pak Jud, berkenaan dengan kecurangan katanya. Iya. Saya tak minum kopi dulu ya Mbak. Yang Boleh, terkait silakan. dengan kecurangan itu apa yang saya sampaikan tadi. Jadi berbicara itu sesuai dengan fakta. Jadi kalaupun berbicara hanya tidak sesuai fakta kan hanya sebagai hoax. Begitu. Nah, keinginan kami masyarakat ikut andil dalam hal ini yang terkait apa kecurangan itu yang terjadi kecurangan di penyelenggara ataupun anggota ataupun bukan penyelenggara atau Peserta. peserta. Nah, kalaupun peserta monggo sama-sama itu disikapi juga dan ditindaklanjuti. Dalam hal ini ada saudara kita, mitra kita yaitu Bawaslu yang memang bertugas dalam hal ini untuk menindaklanjuti hal-hal kecurangan tersebut. Nah, kalaupun ada di penyelenggara yang saya katakan tadi, apakah masuk dalam ranah pidana pemilu ataupun masuk pada kode etik. Kalaupun masuk pada ranah kode etik itu ranah kita, ranah daripada KPU. Ketika penyelenggara di tingkatan ad hoc, di tingkatan pemilu, di tingkatan KPU di bawah sampai di bawah itu melakukan kecurangan, akan kita tindak lanjuti tegas. Dan itu terbukti pada pemilu yang 2019 yang lalu ada beberapa orang yang kita tindak tegas dan kita pecat. Itu yang jelas secara etik. Dan ada hal, dan itu masuk di dalam ranah pemilu, masuk dalam pidana pemilu. Kalaupun secara ini kajian hukum bahwa di Bawaslu itu diteruskan, apakah ini dipidana atau tidak, Bawaslu yang menentukan, bukan kita. Gitu, Mbak. Oke. Untuk mengantisipasi kecurangan itu bahwa masyarakat yang terkait dengan money politik, sampai hari ini saya tidak melihat dengan mata kepala bahwa peserta pemilu itu menggunakan money politik. Sampai hari ini ya pemilu itu, walaupun itu bertebaran isu-isu dan opini bahwa para peserta pemilu, para oknum begitu ya, saya sebut oknum. Ya, ujung-ujung tombaknya. Ya, begitu. Iya, Jadi ini melakukan money politik. Tetapi saya sebagai penyelenggara pemilu hari ini tidak melihat secara dohir bahwa itu dilakukan oleh mereka. Ya, kalau Pak Ketua Ya, melihat kalau- ini bahaya itu.
Kalau opini mungkin ya. Langsung mungkin diringkus ya. Karena saya berbicara Ya. atas diri sendiri, Mbak. Oke, Gitu ya, baik. berbicara diri sendiri. Gitu. Tapi memang fenomena yang demikian itu masih marak terjadi di masyarakat. Hanya saja mungkin memang hanya bisa melihat, tidak bisa membuktikan secara otentik mungkin seperti Iya. itu ya. Apalagi begitu nerima asik. Begitu milih bingung ya. Oke, ini kembali ke pertanyaan di via Facebook. Ini ada Pak Sutomo ya, lanjut lagi pertanyaannya. Yang ber-KTP Bondowoso tapi tinggal di Jakarta, apa nanti harus pulang juga ini untuk nyoblos, katanya gitu. Ini apa sudah ada teknis-teknis mengenai hal ini juga? Sudah mulai turun aturannya atau sudah memang ada? Terima kasih Pak Sutomo. Jadi ini mungkin fans Aktif beratnya sekali, Pak Mahardika. Sutomo. Luar Jadi- biasa Atau ya. Terima bisa kasih. jadi fans beratnya KPU. Jadi kalau berbicara untuk pemilu 2024 itu tentang mekanisme itu masih belum, Mbak. Tapi 2019 kalau 2019 pemilu yang lalu itu bisa dilakukan, dicoblos di Jakarta. Tetapi beliaunya Pak Sutomo tidak bisa mendapatkan 4 surat suara. 4 surat suara itu antara lain DPD, DPR RI, terus DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Tapi beliaunya mendapatkan surat suara untuk mencoblos presiden. Seperti itu. Tapi Hanya untuk itu. pileg nggak bisa ya. Ya, untuk pileg nggak bisa. Karena kan pileg itu pada tahun 2019 itu kan perdapil, Mbak. Oke. Jadi untuk dapil 3 contohnya DPR RI. Jadi dapil 3 itu antara lain Kabupaten Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Nah, untuk dapil untuk provinsi, DPRD provinsi Jawa Timur, Bondowoso itu masuk dapil 4. Tetap sama daerahnya. Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Ya, karena Jakarta itu beda dapilnya, nanti fotonya yang terpampang di surat suaranya juga beda, gitu ya. Gitu. Oke, baik. Apa lagi nih yang mungkin perlu dipahami oleh masyarakat berkenaan dengan apa yang dilakukan saat ini? Mungkin juga selain KPU sudah melakukan beberapa tahapan tadi yang disampaikan, masyarakat juga mungkin sudah bisa mulai bersiap-siap diri. Misalnya dengan ngecek nih sudah masuk sebagai pemilih belum sih? Mungkin ada, karena sekarang eranya digital, mungkin masyarakat bisa ngecek gitu, ada mungkin semacam situs atau seperti apa dari KPU. Terima kasih Mbak, ini pertanyaan juga bagus, sekaligus cari Mbak Vivi ini sosialisasi. Iya, masuk Karena ya. Mbak Vivi ini bagian daripada sosialisasi, marketing. Nah, ada aplikasi yang namanya Lindungi Hakmu. Nah, itu kita bisa lihat di sana itu nantinya itu di-download, nanti kita bisa melihat disesuaikan dengan NIK, nomor induk kependudukan, berapa nomor induk kependudukannya, terus masuk di dalam TPS mana. Nah, itu pasti kelihatan. Tetapi di dalam aplikasi Lindungi Hakmu ini tidak tercantum namanya sekaligus. Contohnya nama saya Junaidi, tidak. Hanya J bintang I gitu. Jadi ada memang nama itu memang salah satu yang dilindungi oleh undang-undang beserta dengan NIK-nya tersebut untuk dipublikasi. Begitu, Mbak. Jadi ada ya, masyarakat bisa cek di situ ya. Bu Vivi mungkin bisa menambahkan, menyambungkan ini. Mungkin menambahkan juga ya, tadi yang sudah disampaikan Pak Ketua sudah cukup komprehensif sebenarnya. Terkait juga ada beberapa yang menjadi pertanyaan juga Mas Yanto kalau nggak salah ya, saya kalau nggak salah mengingat-ingat namanya gitu ya. Kalau salah mohon dimaafkan gitu ya. Jadi termasuk tadi pertanyaan bagaimana antisipasi kecurangan dan lain-lain ya, kayaknya Money pertanyaan politik seperti ya. itu. Jadi sudah dijawab sebenarnya oleh Pak Ketua, cuman sedikit menambahkan lah. Sebenarnya kita di lembaga itu sudah melakukan beberapa langkah preventif, Mbak, untuk hal-hal tersebut. Contohnya apa? Lagi-lagi kita mensosialisasikan juga ke masyarakat bagaimana tadi seperti saya sampaikan menjadi pemilih yang smart. Jadi menjadi pemilih yang pintar gitu ya. Termasuk terkait dengan money politik. Ini setiap materi sosialisasi selalu kita selipkan di sana gitu ya. Jadi bukan hanya menolak hoax ya, tapi juga money politik ini juga menjadi sosialisasi yang gencar kita suarakan gitu ya. Terutama bukan hanya teman-teman pemilih pemula gitu. Justru teman-teman pemilih pemula ini luar biasa, mereka sudah lebih smart terkadang ya, karena mungkin ya sudah pengetahuannya sudah lebih luas karena punya gadget dan lain-lain.
Jadi hal-hal seperti itu termasuk langkah preventif yang sudah dilakukan oleh lembaga gitu. Sebenarnya tadi akhirnya kopi saya kopi pahit Mbak Dewi ya. Akhirnya jadi manis. Jadi manis gitu ya ketika mendengar luar biasa antusiasme masyarakat. Saya juga sama Mas Jun nggak nyangka gitu antusias masyarakat akan seperti ini. Selain memang manisnya karena partisipasi teman-teman di live streaming yang luar biasa, juga karena manisnya sudah ada di Mbak Dewi. Aduh, gitu. terima kasih. Saya gombal ya Mbak. Untung Bu Vivi ya, bukan Pak Vivi sih yang kali ini yang datang. Untuk bukan saya. Oh iya, Ya, jangan kalau Mas Jun jangan. Terus kemudian juga tadi ada Mas Aji Nur kalau nggak salah, saya sempat mencatat ini ya. Jadi ada istilah integritas 24 jam. Saya tadi lupa juga menyampaikan ini. Ini adalah upaya dan bentuk kesiapan KPU pasca di launching tahapan tuh kita launching 14 Juni ya kemarin. Jadi mulai 15 Juni SDM yang ada di kantor kita, di lembaga kita, mulai dari jajaran tertinggi di KPU RI, provinsi sampai di kabupaten kota seluruh se-Indonesia itu ada namanya integritas 24 jam. Jadi di kantor 24 jam teman-teman butuh pelayanan apapun yang mungkin saya malas mengakses medsos misalnya. Dari tadi Bu Vivi yang dijual medsos aja. Oh iya, saya mungkin juga sempat, saya biasa dipanggil Bu Vivi ya Mbak Dewi. Jadi mungkin Mbak Dewi bingung namanya Sunvi kok jadi bingung. Jadi mungkin ingin datang langsung gitu. Jadi jangan-jangan hanya omong doang nih gitu. Jadi 24 jam itu ada SDM yang memang standby di kantor sejak kita masuk di tahapan. Jadi istilahnya tadi integritas 24 jam siap melayani ya. Jadi jargonnya KPU itu. Iya. Gitu. Jadi yang tadi tanya kerjanya apa ini integritas 24 jam ya. Bisa dicek gitu. Bisa datang ke kantor ya. Kapanpun jam 12:30 ada orang. Bukan hanya satpam dan worker ya. Jadi ada ya. yang siap melayani. Yang itu kita shift. Jadi kayak di rumah sakit gitu lah. Oke, gitu. jadi ada yang shift malam ya. Benar. Siap melayani 24 jam. Baik, satu pertanyaan lagi ini di via WhatsApp ya dari M Yadi di Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini apakah KPU Bondowoso juga bisa diikut sertakan dalam pemilihan ketua OSIS atau badan eksekutif mahasiswa gitu katanya. Mekanismenya seperti apa katanya gitu. Baik, terima kasih untuk Yadi ya yang sudah bergabung. Silakan. Terima kasih. Nah, ini kemarin kita itu punya salah satu program. Jadi kita itu mengumpulkan beberapa guru atau perwakilan dari beberapa sekolah untuk bagaimana melaksanakan pemilos, itu, pemilu OSIS namanya, pemilos. Dan ada beberapa sekolah gitu ya Mbak Vivi, ya. Beberapa sekolah yang sudah melakukan pemilos ini juga didampingi oleh kita. Karena pemilos ini adalah miniatur, bagi kami adalah miniatur pemilu di tingkat dasar, di tingkat sekolah itu yang ujung-ujungnya nanti masyarakat ataupun siswa itu memahami bagaimana alurnya, bagaimana mekanismenya, teknisnya itu bagaimana. Tetapi masih ada perlu saran dan kritik dan perbaikan yang terkait dengan pemilos. Karena ada beberapa ini juga sesuai dengan local wisdom lah. Local wisdom di sekolah itu juga berbeda. Nuansanya juga berbeda. Nah, contoh kecil bahwa yang disebut warga sekolah begitu. Warga sekolah karena ini pemilihan OSIS di sekolah di A, contohnya di sekolah di A ini yang mempunyai kedaulatan adalah siswa, tidak guru. Guru dan kepala sekolah tidak ikut mencoblos, tidak punya kedaulatan karena pemilos. Tetapi di lain sisi juga di sekolah B, warga sekolah begitu, yang mengatasnamakan warga sekolah juga, guru dan kepala sekolah juga ikut nyoblos begitu. Oh gitu. Gitu ya. Nah ini pemahaman. Jadi contoh kecil pemahaman yang berbeda. Tapi endingnya saya melihat ini adalah local wisdom.
local wisdom dari sekolah tersebut, kebijakan lokal dari sekolah tersebut. Mhm. Bagaimana miniatur ini nantinya setelah selesai sekolah dia lulus bisa punya pandangan, oh pemilu seperti ini yang saya lakukan di sekolah. Sudah ada gambaran Dan ya. untuk Mas siapa Mbak Dewi? Mas siapa Mas tadi? Yadi. Hadi. Yadi. Yadi. Mas Yadi. Aku ingat banget ya, Yadi. Sekolah di mana kita nanti bisa komunikasi. Oke. Karena dilakukan pemilos, dilakukan kita komunikasi bisa komunikasi ke sekolah Mbak itu hari ini memang leading sektornya Mbak Sunfi. Jadi Nah. mekanismenya mungkin apakah mengajukan proposal atau surat langsung ke KPU atau seperti apa ini mungkin mekanismenya? Kalau mungkin mau tadi seperti dikatakan KPU bisa ikut serta nih katanya gitu. Bisa. Jadi datang ke kantor. Nah, datang kantor atau SMA atau SMK atau aliyah, madrasah aliyah atau mana yang akan dengan pemilos. Kita akan bimbing loh. Dan itu gratis Mbak. Gratis. Iya. Ya. Gratis. Jadi kalau bimbingan yang lain mungkin membutuhkan kos ya, tapi ini KPU gratis memberikan Gratis. kepada adik-adik, terutama adik-adik yang pemilih baru. Begitu. Yang penting Pak Ketua siapin kopi aja biar gak ngantuk ya. Kopi manis. Kopi manis ya. Oke, saya kembali lagi ini ke masalah tahapan pemilu ya. Ini tadi dikatakan bahwa pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu itu akan berlangsung nanti masih di 29 Juli ya. Itu artinya sekarang ini kan sebenarnya masih sepi-sepi aja. Tapi Iya. kalau kita melihat di beberapa titik yang ada di jalan gitu ya, ini sudah mulai ada beberapa tokoh-tokoh yang mulai tebar-tebar pesona. Yang entah nanti benar-benar akan mencalonkan atau tidak gitu ya. Tapi kalau secara aturan hal ini gak masalah ya. Kalau dari KPU gimana tuh? Logikanya begini Mbak Dewi. Kan yang saya adalah peserta pemilu itu adalah partai politik yang pertama, yang kedua itu wakil presiden ya, calon wakil presiden dan perseorangan dari DPD. Nah, lawang partai politiknya saja masih mendaftarkan tanggal 29 Juli, ini sudah bertebaran bagaimana? Betul. Nah, logikanya kan boleh saja kan? Iya. Nah, banyak masyarakat ini sekarang mengatakan itu calon presiden. Lawang rumahnya aja belum didaftarkan, gitu. Kendaraannya belum didaftarkan. Ini kok sudah mengatakan calon ini dari mana? Oke, Gitu. baik. Tapi insting politik masyarakat hari ini itu luar biasa. Ketika saya ini, contohnya, ketika saya itu banner ya, masang banner. Pak Jun itu pasti caleg atau calon bupati begitu. Pasti itu. Kalau semua sudah jabatan saya selesai begitu. Iya. Saya pasang banner besar-besaran, entah acara apa atau sebagainya. Pak Jun ini harap caleg. Meskipun mungkin Nah, ini insting politik gitu loh, insting politik. Iya. Sah-sah saja ketika orang mengatakan ini Pak Jun itu begitu, sah-sah saja. Iya, misalnya- Tapi secara regulasi bahwa itu tidak ada, belum dilakukan. Belum dilakukan oleh KPU bahwa melakukan pendaftaran untuk calon presiden ataupun apapun itu belum. masih belum. Belum, karena pendaftaran partai politik saja, rumahnya saja ini belum selesai tanggal 29 Juli. Baru masih Begitu. tanggal 29. Ya, kita pendaftaran partai diverifikasi oleh kita. Ya, Lolos atau tidaknya kan belum tentu, Belum tentu. gitu ya. Mungkin kembali lagi ke yang tadi ya. Jadi pemanis saja di sudut-sudut jalan. Iya. Dan itu masih sah-sah saja sih. Iya, atau juga yang ngeluarin biaya banner Budgetnya bukan mereka. kita gitu. Iya, bener. Selama nggak mengganggu ya, Iya. mengganggu ini mungkin. Yang penting mungkin isinya bukan pilihlah saya Nah, gitu ya. belum. Iya. Kan masih belum karena saat ini nggak boleh curi stat ya. Boleh sih sebenarnya. Oh, boleh ya? Kalau ada tulisan pilihlah saya karena dia jomblo. Oh, gitu. Oh, bisa gitu. Di arahnya harus Iya, jelas iya, kemana iya. kan gitu. Kalau hari ini kan tidak diberlakukan tentang undang-undang pemilu Mbak Dewi. Kalau banner-banner itu dilakukan ya masalah tentang perda atau pergub, peraturan daerah. Banner tersebut itu sudah berbayar atau tidak Bayar begitu. pajak reklame atau belum gitu Ya, ya. iya, begitu. Kalau tidak berbayar berurusan dengan Kasat Pol PP kan begitu, dengan Pemkab. Gitu. Kalau tidak berbayar
Monggo disilakan gitu. Oke, ini tambah terasa loh 1 jam sudah lewat kita ngobrol. Sebenarnya Iya, masih iya. banyak yang pengen diobrolin ya, tapi mungkin nanti kita sambung lagi lah ya. Ini Iya, kalau siap. sudah mendekati momen-momen menuju pemilu ini kan banyak peristiwa-peristiwa kecil yang tersembunyi yang seringkali menggelitik ini juga terjadi di masyarakat. Tapi nantilah kita bahas lagi lebih lanjut ya. Kita mungkin harus berpisah dulu untuk saat ini. Terima Pak Ketua dan kasih. juga Bu Vivi, kita harus berpisah. Teman Mahardika, tentunya semoga saja apa yang disampaikan tadi ini bisa banyak memberikan tambahan wawasan dan pendidikan Amin. tentang Allahumma amin. pemilihan nanti di 2024 ya. Terima kasih banyak Pak Ketua, Pak Sama-sama. Junaidi. Terima kasih juga Bu Vivi. Sama-sama. Di sela kesibukan luar biasa sama-sama bisa menyempatkan waktu. Semoga nanti bisa disambung kembali ya. Selamat bertugas kembali, sehat selalu karena perjalanan panjang masih ya. Iya. Selamat Tahapan bertugas akan juga banyak. Mbak Dewi. Makasih banyak loh Mbak Dewi. ya. Sama-sama. Oke, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman Mahardika, demikian tadi obrolan kita bersama dengan KPU Kabupaten Bondowoso ya. Jadi terjawab sudah tadi tema kita ya. Memasuki tahapan pemilu 2024 apa yang dilakukan KPU. Nah, itu dia tadi sudah cukup banyak dijelaskan ya. Tentunya juga semoga banyak memberikan tambahan wawasan ini untuk yang tengah akan bersiap-siap menjadi pemilih nanti di 2024. Kalau mungkin masih ada pertanyaan, nanti disimpan dulu pertanyaannya. Kita akan sambung kembali. Nanti kita akan ketemu lagi dengan KPU dengan topik bahasan lainnya ya. Terima kasih banyak untuk siang hari ini. Akhirnya saya Dewi yang bertugas juga pamit undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.